Halo, saya Fitri Anggraini. Kalian tahu tidak apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penulis menyusun tulisannya. Fungsi kerangka tulisan yang pertama, memperlihatkan pokok bahasan. Yang kedua, memberikan kemungkinan perluasan bahasa sehingga penulis dapat menciptakan suasana yang kreatif. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran. Yang keempat, mencegah pengulangan bahasa. Dan yang kelima, memperlihatkan kekurangan dan kelebihan materi pembahasan. Dan berikut manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis. Pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari sesuai dengan kepentingan penulis. Keempat, kerangka tulisan berfungsi sebagai prototipe tulisan yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, struktur, serta nilai umum tulisan itu. 4 syarat agar menghasilkan kerangka tulis. Pertama, tesis harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Keempat, setiap unit baik unit utama dan subunit harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Jenis-jenis kerangka tulis yang pertama, berdasarkan perincian terbagi menjadi kerangka tulisan non-formal dan kerangka tulisan formal. Kedua, berdasarkan perumusan terbagi menjadi kerangka tulisan kalimat dan kerangka tulisan topik. Pengembangan kerangka tulisan adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses menulis yang terdiri dari: pertama, pengembangan kerangka tulisan ilmiah, diantaranya pengembangan spasi atau ruang adalah pengembangan kerangka tulisan yang berikatan dengan lokasi kejadian, sifat uraiannya lebih deskriptif. Pengembangan kronologis atau waktu adalah pengembangan kerangka tulisan berdasarkan urutan kejadian suatu peristiwa. Pengembangan berdasarkan topik yang ada adalah pengembangan kerangka tulisan berdasarkan hal, barang, atau peristiwa yang telah diketahui bagian-bagiannya. Kedua, pengembangan kerangka tulisan logis adalah pengurutan pokok pikiran yang sesuai dengan penalaran manusia dalam usaha mereka untuk menentukan landasan bagi setiap pokok persoalan. Pengembangan kerangka logis dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, pengembangan klimaks antiklimaks. Kedua, pengembangan umum khusus atau khusus umum. Ketiga, pengembangan perbandingan dan pertentangan. Keempat, pengembangan sebab akibat. Kelima, pengembangan pemecahan masalah. Keenam, pengembangan familiaritas. Ketujuh, pengembangan akseptabilitas. Pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah terdiri dari urutan ruang dan urutan waktu. Kedua, pola logis terdiri dari urutan klimaks dan antiklimaks, urutan kausal, urutan pemisahan masalah, urutan umum khusus, urutan familiaritas, dan urutan akseptabilitas. Ada 3 jenis penulisan, diantaranya deskripsi, narasi, dan eksposisi. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.